my channel. Sesuai judulnya, hari ini aku mau menjelaskan tentang virus smallpox atau biasa disebut cacar. Nah, di dalam penjelasan ini aku bagi beberapa poin, yaitu yang pertama asal-usul virus, kedua penyebab virus, ketiga tanda-tanda dan gejala virus, keempat faktor-faktor risiko, dan kelima pencegahan virus. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, asal-usul virus. Apa itu smallpox atau cacar? Nah, smallpox atau cacar adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus variola. Karakteristik utama dari cacar adalah penyebaran lenting atau bintil lepuhan yang berisi nanah di tubuh. Penyakit ini kerap disamakan oleh cacar air, padahal kedua penyakit memiliki gejala yang infeksi virus yang berbeda. Di dalam istilah asing, cacar air lebih umum disebabkan dengan sebutan chickenpox. Penyakit cacar lebih dikenal dengan istilah smallpox. Cacar sempat menjadi wabah berbahaya yang menelan banyak nyawa selama ratusan tahun. Tidak ada pengobatan khusus untuk penyakit cacar. Namun, berkat kemajuan teknologi medis, penyakit ini tak lagi mematikan karena telah ditemukan vaksinnya. Dengan dilakukan vaksinasi cacar sejak akhir abad ke-17, penyakit ini berhasil dimusnahkan pada tahun 1980. Seberapa umumkah penyakit ini? Cacar merupakan penyakit infeksi virus yang telah beribu-ribu tahun mengancam kesehatan manusia. Tingkat fatalistik atau penyebab kematian penyakit ini telah terhitung tinggi, yakni 3%. Akhirnya, 3 dari 10 orang yang terinfeksi virus variola meninggal. Pada tahun 1980, World Health Organization atau disingkat WHO menyatakan penyakit ini berhasil sepenuhnya dimusnahkan karena penggerahan vaksinasi global sejak tahun 1700. Menurut studi bertajuk Smallpox in History, kasus penyakit cacar yang terakhir di dunia ditemukan di tahun 1977. Dari kasus terakhir yang ditemukan, total korban jiwa dari penyakit cacar mencapai lebih 300 juta orang. Wah. Menurut data terakhir dari National Institute of Allergy and Infectious Diseases atau biasa disingkat NIAID, sekarang ini belum ditemukan lagi kasus penularan penyakit cacar. Kendati demikian, keberadaan penyakit ini masih perlu diwaspadai sebab ada potensi penyalahgunaan virus variola yang hingga kini masih dimanfaatkan untuk penelitian sebagai senjata biologis. Kita masuk ke poin kedua, penyebab cacar atau smallpox. Penyebab cacar smallpox adalah infeksi virus variola yang memperbanyak diri di pembuluh darah, di lapisan kulit. Penularan penyakit ini dapat berlangsung dengan menghirup udara yang telah terkontaminasi virus atau kontak langsung dengan bagian kulit yang terdampak. Virus variola bisa dilepaskan ke udara ketika lenting pecah, menyebabkan luka terbuka di kulit dan virus terkena angin. Beberapa cara penularan penyakit cacar dalam kondisi sehari-hari, yaitu yang pertama, penularan langsung antar manusia.
Perpindahan langsung virus memerlukan kontak wajah ke wajah yang cukup panjang. Tidak langsung dari orang yang terinfeksi pada kasus langka, kemudian melalui sistem ventilasi di suatu gedung, menginfeksi orang di ruangan atau lantai lain melalui benda yang terkontaminasi virus. Virus variola juga dapat menyebar melalui kontak dengan pakaian dan spray yang terkontaminasi. Poin ketiga, tanda-tanda gejala cacar atau smallpox. Gejala penyakit cacar biasanya baru muncul 12-14 hari setelah paparan pertama. Gejala awal cacar meliputi sejumlah gangguan kesehatan yang menyerupai gejala flu seperti kelelahan, penyebab demam tinggi, sakit kepala, nyeri pada tubuh, muntah. Gejala cacar ini biasa akan menghilang dalam 2-3 hari. Kemudian kondisi pasien akan membaik, akan tetapi gejala paling umum dari penyakit ini mulai muncul. Gejala tersebut berupa ruam di permukaan kulit yang dalam waktu 1-2 hari akan berubah menjadi lepuhan kecil yang berisi nanah pada atau disebut juga sebagai lenting. Mulanya lenting akan muncul di lidah, wajah, dan lengan hingga menyebar ke dalam bagian depan dan sekucur tubuh. Lenting yang muncul di lidah atau area mulut juga bisa menyebar ke dalam tenggorokan dalam waktu 8-9 hari. Lenting kemudian akan menggerak hingga pada akhirnya mengering dan berubah menjadi keropeng. Beberapa bisa meninggalkan bekas luka. Seseorang yang terinfeksi cacar dapat menularkan virus ini mulai dari munculnya ruam pada lenting di kulit, mengering dan mengelupas sendiri dalam 2 minggu. Kita masuk ke poin keempat, gejala-gejala dari penyakit cacar secara umum meliputi muncul ruam kulit merah. Ruam berubah menjadi lenting atau lepuhan bernanah beberapa hari kemudian. Lenting berubah menggerak biasanya terjadi dalam 8-9 hari. Keropeng atau bagian kering pada luka terbentuk pada lepuhan dan mengelupas. Biasanya dalam minggu ketiga dari kemunculan gejala ruam, terbentuknya bekas luka permanen. Apabila lenting terbentuk di dekat mata pasien, dapat mengalami kebutahan. Kita masuk ke faktor-faktor risiko terhadap beberapa pemicu yang membuat Anda bisa berisiko terkena penyakit ini, yaitu yang pertama, wanita yang sedang mengandung atau menyusui. Kedua, orang yang dengan mengganggu kulit seperti eksim. Ketiga, dengan sistem imun yang lemah akibat kondisi medis seperti leukemia. Keempat, dengan perawatan medis seperti kanker yang melemahkan sistem imun. Kita masuk ke poin pencegahan. Beberapa cara yang dapat kalian lakukan di rumah untuk mencegah atau bahkan mengobati cacar. Yang pertama, orang-orang dengan penyakit ini akan diisolasi untuk mencegah penyebaran virus. Yang kedua, para ahli menggunakan virus sepupu dari variola atau virus Vaccinia untuk membuat vaksin cacar karena memiliki efek samping kesehatan yang lebih sedikit. Vaksin memicu sistem imun tubuh untuk menghasilkan antibodi yang sangat penting untuk melindungi diri dari virus variola dan membantu mencegah penyakit ini.
Ketiga, siapapun yang terkena kontak atau bersentuhan dengan seseorang yang terinfeksi perlu segera mendapat vaksin. Vaksin berguna untuk mencegah atau mengurangi keparahan penyakit apabila diberikan dalam 4 hari setelah paparan virus variola. Keempat, apabila anak-anak divaksin tidak diketahui secara pasti seberapa lama imunitas bertahan. Kemudian, vaksinasi sebelumnya memberikan imunitas sebagian yang dapat melindungi dari komplikasi serius penyakit. Itu saja dari saya, semoga membantu teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng untuk mendapat video-video menarik lainnya. Bye!